Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak baik. panjang. Hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini di pagi hari kita akan membahas percakapan alur tirta. Dari tiap kelompok akan memaparkan atau menampilkan skenario yang sudah dibuat, di mana dalam satu skenario itu ada satu coach, ada satu coachee, kemudian ada satu pengamat. Kebetulan untuk yang skenario pertama, saya sebagai pengamat dalam tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 ini, yaitu percakapan coaching dengan alur tirta, di mana pada percakapan tersebut ada tujuan. Alur tirta tersebut ada pertama tahap tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Sebelum membahas ke skenario, mungkin saya mau tanya dulu untuk yang pertama, yaitu Bu Orin ya. Untuk Bu Orin, ada yang saya mau tanyakan dulu. Bu Orin, yang pertama saya mau bertanya, Coachnya dalam Bu Siti panjang. Coachnya Bu Siti ya, Bu Siti? ya Bu Orin. Bu Orin. Coachnya saya. Itu kan skenario-nya punya Bu Orin. Iya. Ya. Siap. Ya, untuk yang pertama Bu Orin, saya mau bertanya dulu dari alur tirta tersebut, kompetensi yang dimiliki oleh coach yaitu Bu Orin ya, dalam pelaksanaan percakapan coaching ini apa kompetensi yang dimilikinya? Silakan Bu Orin. Insya Allah ya, dalam praktek coaching sekarang, karena saya sebagai coach di sini, kompetisi yang saya miliki, yang pertama yaitu saya akan kehadiran penuh itu. Iya, yang keduanya sebagai pendengar aktif atau pendengar setia ya. Iya Bu. Dan yang ketiganya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu panjang. Iya. Dari tadi kan ada 3 ya Bu, kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira ini menurut Bu Orin sebagai coach, kompetensi yang mana yang akan dikuatkan gitu? Sebetulnya sih insya Allah akan ketiga-tiganya ya panjang. Tetapi yang paling dominan, yang paling kuat, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan mudah-mudahan coachee juga bisa terbuka gitu ya, apa yang masalah yang dia punya bisa ada solusinya begitu. Oh iya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya Bu Orin kepada skenario-nya. Saya persilahkan Bu Orin sebagai coach, kemudian Bu Siti sebagai coachee untuk memulai praktik percakapan coaching. Silakan, saya akan mengamati skenario yang telah Ibu buat. Waktu saya persilahkan kepada Bu Orin dan Bu Siti. Terima kasih Bapak. Saya sebagai coach ya akan memulai pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Siti. Alhamdulillah kebetulan tidak mengganggu Bu Siti. Ada apa nih? Begini Bu, sebenarnya ada yang ingin saya obrolkan ke Ibu tentang siswa yang saya ajar di kelas. Iya. Kenapa tuh? Ada apa dengan siswa Bu Siti? Gini Bu, dari hasil ulangan yang pelajaran matematika,
ternyata masih ada siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Mungkin siswa tersebut kurang berminat belajar matematikanya, Bu. Oh, begitu ya. Oh, Bu Siti mengajar matematika? Iya, Bu. Kalau begitu, berarti masalahnya kurang berminat ya. Oke. Iya, betul, Kira-kira bagaimana nih kesempatan yang Bu Siti miliki untuk saat ini? Kesempatannya, saya akan berusaha mengajar matematika dengan bentuk yang menarik, atau saya akan mencoba mengajar atau belajar bersama anak-anak didik saya yang berpihak kepada siswa, Bu. Bagus sekali. Kalau begitu kira-kira skala ya, kalau 1 sampai 10, skala berapa tuh ketercapaian Bu Siti saat ini? Untuk ketercapaian saya dalam mengajarkan matematika sepertinya berada pada skala 7, Bu. Karena masih ada yang kurang berminat dan kurang senang belajar matematika, Bu. Begitu ya. Kalau begitu kekuatan yang Bu Siti punya apa dalam hal ini? Mungkin kekuatan yang harus saya miliki, saya ingin bahwa siswa saya berhasil dan minat belajar matematikanya meningkat, Bu. Bagus sekali ya, itu harapannya Bu Siti. Kira-kira mungkin dalam hal tersebut ada hambatannya ya? Kira-kira hambatannya apa saja Bu Siti? Hambatannya membuat media pembelajaran, Bu. Iya, seperti itu ya. Iya. Nah, kalau begitu membuat media pembelajaran, solusinya Bu Siti bagaimana tuh? Solusi saya sementara, saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang sama-sama mengajar matematika dan berperan aktif dengan komunitas MGMP Matematika. Bagus sekali ya. Berarti berkolaborasi ya dengan sesama guru mapel juga di sekolah, kemudian aktif dalam MGMP, bagus sekali ya. Itu sangat menolong kita ya Bu Siti. Oke, kira-kira rencana Bu Siti ke depannya bagaimana tuh? Saya akan berusaha membuat media pembelajaran yang menarik dan bisa merangsang siswa agar lebih berminat belajar matematika. Salah satunya dengan membuat video dan PPT matematika. Mungkin itu untuk sementara, Bu. Oke. Bagus sekali ya, bagus sekali. Strateginya agar tujuan Bu Siti berhasil tuh strateginya bagaimana tuh? Ada strategi khusus tidak? Yang pasti adalah Bu, yang pertama saya akan lebih berpihak kepada siswa. Ya. Kemudian saya akan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Dan yang ketiga, saya akan dan bergabung dengan komunitas MGMP Matematika untuk mencari ide-ide dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagus sekali ide Bu Siti ya. Saya setuju sekali nih. Kira-kira ada tidak antisipasi seandainya ya tujuan Bu Siti tidak berhasil? Bagaimana tuh antisipasinya? Saya akan selalu berusaha, Bu, terus-menerus. Saya tidak akan pantang menyerah untuk bagaimana caranya supaya siswa saya bisa kembali bersemangat mengikuti pembelajaran matematika dengan media pembelajaran yang saya buat, Bu. Hebat. Berarti dengan media pembelajaran yang Bu Siti buat ya, mudah-mudahan siswanya lebih tertarik ya Bu Siti ya, dan lebih berminat belajar matematika. Nah, kira-kira agar tujuan Bu Siti tersebut ada tidak
yang membantu Bu Siti? Saya rasa ada rekan saya yang bisa membantu saya. Sepertinya di sini ada Ibu Ane, rekan sejawat saya yang sama-sama mengajar matematika, Bu. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan komunitas MGMP Matematika di dalam membuat media pembelajaran yang baik dan menarik. Iya, bagus ya. Memang ya Bu Siti ya, dalam membuat media pembelajaran itu kita juga harus cari referensi ya Bu Siti ya. Tetap iya betul, Bu. Tujuannya berpihak kepada siswa. Oke Bu Siti, kira-kira bagaimana nih tindak lanjut setelah kita ngobrol? Bagaimana Bu Siti tindak lanjutnya nih sebelum kita berakhir? Alhamdulillah Bu, dengan mengungkapkan masalah ini ke Ibu, saya bisa berdiskusi menjadi sedikit lebih lega Bu, karena unek-unek yang sudah saya keluarkan atau yang selama ini menjadi pemikiran saya sampai saya tidak mendapatkan solusi, akhirnya saya mendapatkan langkah-langkah yang harus saya jalani demi tujuan saya untuk mencerdaskan anak bangsa, di mana khususnya ini untuk siswa yang masih kurang berminat di dalam mengikuti pembelajaran matematika ini. Dan untuk kedepannya, saya akan lebih rajin lagi membuat media pembelajaran agar siswa lebih menarik, agar siswa lebih tertarik dan berminat belajar matematika, tidak merasa jenuh. Dan saya ingin menjadi guru matematika yang selalu dirindukan oleh siswa di depan kelas, Bu. Wow, luar biasa. Oke, Bu Siti, karena waktu juga ya, karena saya juga harus mengajar nih, mungkin obrolan kita dicukupkan sekian dulu, lain waktu kita bisa ngobrol lagi Bu Siti ya. Maaf ya baiklah, Bu Siti ya. Ibu. Ya, baiklah Bu, terima kasih Bu atas semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Orin dan Bu Siti yang telah memaparkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, khususnya untuk Coach. Pertanyaan pertama, ini menurut Coach, Bu Orin ya, kira-kira alur tirta Koci nampak atau tidak? Setelah pelaksanaan obrolan barusan, untuk alur tirtanya sudah nampak ya. Itu ada tujuannya itu Bu Siti ingin ya minat siswa itu lebih menarik gitu ya, dan lebih ini dalam belajar matematika seperti itu tujuannya. Kemudian identifikasinya juga jelas, kemudian rencananya juga punya ide-ide yang luar biasa Bu Siti, yaitu membuat media pembelajaran ya. Dan yang terakhir, tanggung jawabnya juga hebat, luar biasa, ingin menjadi guru yang dirindukan anak-anak, yang mungkin ingin menjadi seorang guru yang profesional agar siswanya berhasil. Sangat nampak sekali alur tirtanya panjang. Oh iya, berarti untuk alur tirtanya sudah lengkap ya yang keempat tahapan itu. Untuk pertanyaan kedua, Borin, harapan atau solusi dari masalah Koci gimana, Borin? Harapannya untuk kedepannya yaitu semoga Koci tetap mempunyai tujuan yang maksimal ya. Tetap aja yang pertama itu berpihak kepada murid, kemudian sangat jelas sekali dengan media pembelajaran, Bu Siti berharap siswanya lebih suka dan menyukai pelajaran matematika. Ya. Untuk pertanyaan ketiga nih, ide-ide atau pemikiran Koci dari permasalahan tersebut bagaimana, Borin? Ide-idenya sudah muncul panjang, nampak sekali. Bu Siti idenya agar berhasil ya, yang pertama dia akan terus menerus ya, lebih rajin lagi mungkin ya, lebih berpihak kepada siswa. Yang keduanya Bu Siti juga akan kerjasama dengan rekan sejawat yang satu mapel. Kemudian idenya Bu Siti juga akan selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan MGMP-nya. Ya. Untuk pertanyaan mungkin 3 saja ya. Tanggapan dari saya, kompetensi yang dipergunakan itu sudah dimunculkan dari mulai
kehadiran penuh Bu Orin, kemudian pendengar aktif Koci, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah bagus sekali skenario, kemudian percakapannya sudah, yang ditampilkan barusan juga sudah baik. Mungkin berhubung waktu itu sudah cukup, kita kasih aplaus dulu untuk Coach dan Koci atas waktunya. Itu saja mungkin saya sebagai pengamat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, saya senang mendengar kabar Bapak dan Ibu baik di hari ini dan kita bisa melaksanakan kegiatan coaching untuk tugas demonstrasi konstekstual. Mungkin di sini ada yang berperan sebagai coach dan juga ada yang berperan sebagai coachee ya. Nah, untuk sebelumnya saya perlu memaparkan atau perlu menyampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh coach itu di percakapan yang dibuat itu sesuai dengan alur tirta ya Bu? Iya, ya. Di sini ada 4 alur tirta. Tahapan yang pertama ada pada tujuan, kemudian tahapan yang kedua ada identifikasi masalah, kemudian tahapan yang ketiga rencana aksi, yang keempat tahapan tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu adalah alur tirta yang mungkin harus Bapak Ibu tempuh, di mana yang paling pokok adalah yang harus ditempuh atau ada pada skenario coaching ini ya. Kemudian kita sebagai coach dalam melaksanakan coaching ini harus memiliki 3 kompetensi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh gitu. Jadi kita berperan sebagai coach, kita harus mampu menghadirkan diri kita itu sebagai coach yang mendengar atau mengetahui permasalahan yang dikemukakan oleh coachee. Yang kedua, kompetensinya adalah coach itu harus menjadi pendengar aktif, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, coach itu harus dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bapak Ibu ya. Iya, kemudian saya sebelum nanti saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk memulai kegiatan praktek coaching ini, saya akan bertanya dulu kepada coachnya. Mungkin di sini sebagai coachnya siapa? Saya Bu, sebagai coach Bu. Oh iya, Pak Njang ya. Nanti Pak Njang ini sebagai coach. Nah, maaf Pak Njang, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu ya. Iya Bu. Kira-kira menurut Pak Njang, kompetensi apa yang sudah dimiliki oleh Bapak saat ini? Kompetensi yang saya miliki Bu, ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau full prestation, kemudian pendengar aktif atau active listener, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot atau waiting question Bu. 3 Bu, 3 kompetensi. Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti kalau begitu Pak Njang akan berusaha menghadirkan 3 kompetensi yang harus dimiliki tadi ya, begitu? Betul sekali Bu. Iya, mudah-mudahan kegiatan percakapan yang akan dilaksanakannya berjalan dengan baik. Amin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan mangga Bapak Ibu. Boleh dimulai ya. Terima kasih Bu waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Njang. Waalaikumsalam Bu.
Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Eh, Kali ini saya mau curhat nih, Panjang. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Kita Bapak lagi istirahat tidak? Lagi eh istirahat nggak? kita ngobrolnya, Bu, di ruang guru aja, Bu. Siap. Sekarang Bapak sedang istirahat tidak, Pak? Kebetulan lagi istirahat, Bu. Tapi ada waktu beberapa menit kita manfaatkan waktu itu, Bu. Apa sebenarnya apa ada permasalahan atau apa, Bu? Begini, tadi tuh saya dipanggil oleh kepala sekolah, Panjang. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas ketika pengawas melaksanakan supervisi di kelas saya. Iya, iya. Katanya pengawas merasa ini keberatan. Iya. Namun saya mengajarnya tanpa menggunakan buku teks, katanya begitu, Panjang. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Mengapa Ibu mengambil dari sana gitu? Kan menurut saya untuk pembelajaran itu kan tidak selamanya harus dari buku teks ya, Pak ya. Iya, iya, Bu. Kita kan boleh mencari langsung dari Google ya, berupa materi ataupun soal-soal latihan. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel, Pak. Iya. Kemudian apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas? Sepertinya Bapak pengawas tersinggung ya, dan mengingatkan saya, katanya supaya dalam mengajarnya itu saya harus menggunakan buku teks, Pak. Oh, begitu. Menurut Ibu gini, apa cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu benar atau salah? Kemudian apa alasannya? Kalau menurut saya sih benar, Pak, benar ya. Karena kita dalam mengajar itu kan tidak perlu dari buku teks saja. Iya, Kita iya. boleh dari Google gitu ya. Yang penting kita berpedoman terhadap berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini. Begitu kan, Pak ya? Iya, iya. Ini menurut Ibu gini, menurut Ibu mengapa pernyataan Bapak pengawas itu pernyataan Ibu membuat Bapak pengawas tersinggung? Coba kita flashback lagi. Mungkin saya paham nih. Mungkin ya cara saya menyampaikan argumen mungkin kepada Bapak pengawas kurang tepat, Pak. Oh Mungkin iya. itu. Emang Bu, buku teks itu penting ya, Bu. Tapi dari masalah yang Ibu hadapi sekarang hal apa yang Ibu inginkan? Ya, saya tidak ingin berlarut-larut ya masalah ini, Iya. Pak. Saya mau minta maaf saja, tapi bingung nih bagaimana ya caranya. Saya ingin Pak pengawas memaafkan saya, Panjang, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita itu dalam mengajar boleh menggunakan sumber lain selain dari buku teks, begitu, Pak. Oh iya. Menurut Ibu, ya, untuk menemui Pak pengawas, siapa yang akan diminta untuk pengawas supaya keluhan Ibu itu didengarkan gitu? Ibu mau menyuruh siapa atau menyampaikan permohonannya kepada pengawas sama siapa gitu? Ya, saya mau ngobrol dulu dengan Pak Kepala, Pak. Saya mau minta Pak Kepala untuk membantu saya, karena kan yang dekat dengan Pak Pengawas kan Bapak Kepala Sekolah, Pak, begitu. Iya, iya. Kemudian apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat pada pengawas? Saya akan menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah kronologis yang sebenarnya kejadian pada saat supervisi ya. Saya juga memohon Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak Pengawas, dan saya menyadari lah kekeliruan yang telah saya buat tapi tentang pentingnya menggunakan buku teks juga ya, Pak ya. Jadi dalam hal ini saya merasa bersalah atau keliru gitu ya. Semoga Bapak Pengawas memaafkan saya melalui Bapak Kepala Sekolah.
Saya setuju sekali Bu dengan rencana Ibu. Kira-kira kapan Bu untuk menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Itu Bu lebih cepat, lebih baik Bu agar masalah Ibu cepat beres. Insya Allah Pak secepatnya ya, karena saya tidak ingin larut-larut nih. Mungkin setelah beres pelajaran saya mengajar hari ini, saya akan langsung menemui Pak Kepala, Pak. Siap Bu. Semoga sukses Bu. Kabari saya lagi Bu jika sudah menghadap Pak Kepala. Baik, terima kasih ya Pak Anjang. Terima kasih nih sudah mendengarkan curhat saya. Terima kasih, sama-sama Bu. Alhamdulillah ya, saya barusan sudah menyaksikan skenario coaching antara Ibu Orin sama Bapak Enjang yang memiliki permasalahan dalam penggunaan teks yang Ibu Orin tempuh begitu ya. Tetapi di sini ada permasalahannya terhadap Bapak pengawas, mungkin salah anggapan atau salah berasumsi. Tapi ini akan nanti diluruskan sama Bapak Kepala Sekolah begitu ya, melalui dibantu dengan Kepala Sekolah. Nah, mungkin untuk skenario-nya sudah saya saksikan, dan selanjutnya saya sebagai pengamat akan memberikan beberapa pertanyaan kepada coach ya. Mungkin di sini tadi coachnya Pak Enjang. Saya ini tujukan kepada Bapak Enjang ya sebagai coach. Nah, ini Bapak kira-kira alur tirta yang tadi dilakukan kira-kira sudah nampak atau belum? Sudah Bu, alhamdulillah sudah nampak dari tujuan, kemudian identifikasi masalah. Dari tujuannya itu Bu Orin itu ada suatu permasalahannya mengenai pas supervisi itu ditegur sama pengawas. Kemudian identifikasi masalahnya. Setelah identifikasi, kemudian itu ada rencana aksinya dengan Bu Orin memohon kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada pengawas, dan terakhir itu ada tanggung jawab Bu Orin ketika permasalahan tersebut itu dia akan menggunakan buku teks lagi dengan tambahan referensi lain. Iya, bagus. Ya, alhamdulillah ya, untuk alur tirtanya sudah nampak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak ya, apa harapan atau solusi dari masalah koci tadi Pak? Harapannya Bu dari masalah yang tadi bahwa Bu Orin itu ingin menyampaikan kepada Pak Pengawas, dia mempunyai ide sendiri, karena dia tidak bisa langsung menyampaikan kepada pengawas, dia melalui Pak Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah dekat dengan pengawas. Itu idenya Koci, kemudian menyampaikan permohonan, dan dia juga menyadari akan kesalahannya dan akan menggunakan buku paket gitu. Itu Bu. Untuk iya. Itu berarti sudah termasuk harapan, solusi, juga ide-ide yang dikemukakan oleh dengan Koci ide-idenya, ya? Dengan ide-idenya Bu. Ya. Untuk selanjutnya Pak, apakah kompetensi yang dipergunakan adalah kompetensi pertanyaan yang berbobot? Untuk kompetensinya dari pertanyaan berbobot Bu, dari skenario tadi alhamdulillah pertanyaan-pertanyaannya memancing Koci untuk menyampaikan ide-idenya, kemudian dari mulai identifikasi juga dia menyadari akan kesalahannya, kemudian dia juga mau bertanggung jawab gitu Bu. Dari itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memancing Koci gitu. Iya, sebetulnya tadi tiga kompetensi yang ada pada skenario tadi ketika Bapak melakukan skenario coachingnya itu sudah nampak ya Pak ya? Sudah nampak sekali, mulai Bu. dari kehadiran penuh, Bapak sudah menghadirkan begitu ya jiwanya, dirinya. Kemudian yang kedua Bapak bisa mendengar aktif ya, keluhan atas permasalahan yang dibawa oleh Koci. Dan yang ini yang tadi adalah kompetensi
tentang pertanyaan yang berbobot itu sudah nampak sekali ya Pak ya. Iya Bu. Mungkin Bapak berhubung waktu sudah cukup ya. Iya Bu. Sebetulnya ini masih ingin berdiskusi ya Iya Pak ya. Bu. Lain kali kita ketemu bisa berdiskusi dengan leluasa, kita bisa Siap, Bu. sharing. Nah, tetapi untuk waktu ini mohon maaf ya, kita batasi saja begitu ya Pak ya. Iya, Mungkin Bu. ada keperluan atau pekerjaan Bapak yang nanti bisa Bapak lanjutkan di kelas dengan anak-anak ya Pak ya. Siap, Begitu Bu. ya Bu Orin ya. Terima kasih atas waktunya sudah bisa berkumpul di kegiatan praktek coaching ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Enjang dan Bu Siti. Selamat siang Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Ibu sebaliknya? Alhamdulillah juga ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Begitu. Baiklah, dalam kesempatan hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Pada kesempatan sekarang yang sebagai pengamat yaitu saya, dan sebagai coach yaitu Ibu Siti Mursidah, dan sebagai coaching yaitu Pak Enjang, sebagai coaching yaitu Pak Enjang Jalaluddin. Untuk coach ya, sebagai coach yaitu Ibu Siti Mursidah, diusahakan di dalam praktek coaching nanti menggunakan alur tirta ya Bu Siti ya. Nah, kira-kira alur tirta di sini apa saja tuh Bu yang akan Ibu pergunakan? Untuk alur tirta yang akan saya gunakan di sini ada 4 tahapan ya Bu ya. Yang pertama ada langkah tujuan, kemudian yang kedua ada langkah identifikasi masalah, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Itu Bu untuk tahapan alur tirtanya. Baiklah, berarti ada 4 tahapan alur tirta yang akan Ibu Siti sebagai coach laksanakan ya. Oke, kira-kira kompetisi yang Bu Siti miliki sebagai coach apa saja tuh? Sebetulnya saya berharap 3 kompetensi yang ada dalam melaksanakan coaching ini, diantaranya kehadiran penuh, pendengaran aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu ingin saya munculkan Bu, begitu. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi Bu dalam pelaksanaan coachingnya. Oke, berarti Bu Siti akan melaksanakan 3 kompetensi yang akan dilaksanakan ya. Baiklah, ya, betul, Bu. Kalau begitu kepada Bu Siti sebagai coach dan kepada Pak Enjang sebagai coaching, silakan untuk memulai percakapannya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bapak. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat, seperti tidak biasanya nih. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak. Gini Bu, saya mau curhat Bu. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu.
Gini Bu, Ibu tahu tidak ya, beberapa waktu yang lalu saya diberikan tugas oleh Wakasek Kesiswaan untuk membuat proposal kegiatan di bulan Ramadan, di mana kegiatan ini akan dilakukan di awal bulan April untuk mengisi bulan Ramadan. Dan ini tujuannya itu mempromosikan sekolah untuk PPDB di tahun ajaran baru. Oh, iya iya, saya masih ingat. Lalu Ya, apa yang menjadi permasalahannya? permasalahannya Bu itu saya masih bingung Bu dengan kegiatan yang akan ditampilkan di sana Bu. Oh, jadi itu permasalahannya. Iya Bu. Menurut saya, Bapak itu diberikan kepercayaan sama pihak sekolah karena sekolah yakin Bapak bisa dan mampu untuk melaksanakannya. Iya Bu, cuman saya merasa belum mampu dan bisa dalam menyusun rencana kegiatannya Bu. Mungkin karena terlalu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan minggu-minggu ini Bu. Saya merasa kewalahan dan kecapean sehingga saya tidak bisa berpikir Bu. Oh, begitu ya. Jadi Bapak merasa belum mampu dan bisa dalam menyusun rencana kegiatannya. Iya Bu. Karena itu juga dampak dari kesibukan dengan banyak pekerjaan lain ya Pak ya. Iya Bu. Sebenarnya tahapan apa yang dapat meringankan permasalahan ini? Mungkin yang pertama saya harus menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Bu. Artinya saya harus bisa mengatur jadwal dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak bertumpuk pekerjaan dan saya dapat berpikir dengan luas gitu Bu. Sehingga saya dapat menentukan untuk kegiatan Ramadan tersebut. Benar sekali Bapak, saya sangat setuju dengan apa yang menjadi pemikiran Bapak itu. Selanjutnya, menurut Bapak kira-kira keinginan sekolah itu bagaimana dalam kegiatan Ramadan itu? Ya Bu, keinginan dari sekolah adalah ada satu kegiatan acara yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ini sifatnya itu Bu mempromosikan sekolah di samping selain acara rutin yang dilakukan di sekolah seperti kajian Ramadan atau ceramah gitu. Sangat bagus sekali itu. Menurut Bapak promosi itu seperti apa? Ada Bu, biasanya kalau yang namanya promosi itu kita memberi tahu informasi kepada halayak umum supaya mereka tahu bahwa sekolah kita itu sudah membuka penerimaan peserta didik baru gitu. Ya betul betul. Kira-kira menurut Bapak dengan cara apa sekolah kita memberitahunya? Menurut saya dengan adanya lomba keagamaan tingkat SD karena yang menjadi sasaran adalah siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkat SMP gitu Bu. Kalau begitu, saya tanya dulu, selama ini lomba apa saja yang akan diadakan dalam kegiatan nanti? Contohnya itu Bu seperti untuk kegiatannya dulu Bu, untuk kegiatannya itu mengadakan takjil, santunan Iya, untuk kaum duafa, untuk perlombaannya yaitu tingkat SD seperti lomba sekarang kan lagi trending topik nih TikTok gitu. iya, iya. Kemudian itu kan menjadi daya tarik anak-anak. Kemudian lomba Pildacil, lomba MTQ, Hmm, cerdas cermat, ya, lomba iya. puisi. Itu ya temanya keagamaan tetapi dikemas untuk kegiatan PPDB sehingga dalam pelaksanaannya harus ada daya tarik mereka sehingga antusias untuk mengikutinya. Menurut saya itu cukup bagus, Bapak. Saya yakin Bapak dapat mampu melaksanakan dengan baik. Ya, Tinggal Bapak mengatur waktunya supaya acaranya dapat terlaksana dengan lancar. ya. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah Bu, dengan berdiskusi dengan Ibu, akhirnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang kemarin-kemarin itu saya pikirkan dan sekarang Alhamdulillah Bu, merasa lega Bu. Alhamdulillah. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Untuk rencananya Bu, saya akan memulai merancang acara, pelaksanaan lomba, serta menentukan waktu kegiatan yang sesuai dengan kalender sekolah gitu Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya akan meminta rekan sejawat Bu yang ada untuk membantu saya dalam menyiapkan acara ini karena terus terang untuk kegiatan yang melibatkan sekolah dari luar ini akan banyak pekerjaan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta sampai nanti akhir Bu, pembagian hadiah yang harus disiapkan. Jadi harus banyak orang Bu. Kalau sama saya itu akan kewalahan Bu. Iya betul-betul. Kira-kira langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali itu. Saya setuju dengan ide Bapak. Iya, iya Bu. Akhirnya sekarang saya juga sudah bisa mengambil keputusan. Karena jujur saya takut mengambil langkah yang salah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan sekolah kita. Takutnya salah langkah Bu. Iya, iya, iya. Syukurlah Bapak sudah bisa mengambil keputusan yang baik. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk komitmen dalam proses penyusunan proposal, saya akan mengacu pada anggaran yang disediakan oleh sekolah. Dan kalaupun kekurangan dana, gitu saya akan mencoba membuat proposal sponsor. Jadi nanti akan membantu dalam pelaksanaan kegiatannya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen? Itu Bu masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang menjadi panitia dalam kegiatan ini. Jadi kami bisa bersama-sama Bu saling mengingatkan. Itu ide yang bagus Bapak. Ya, Bu. Semoga dapat segera terlaksana dengan baik dan Bapak bisa bekerja sama dengan panitia yang sudah dibentuk dengan suasana yang hati yang senang dan nyaman. Amin, amin Bu. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi merasa lega Bu. Amin, amin. Sama-sama Bapak. Ya Bu, maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit Bu ke ruangan saya Bu. Iya Pak, silahkan. Terima kasih banyak Bu, sehat dan bahagia Bu. Sama-sama, terima kasih kembali Bapak. Ya. Semangat Pak. Semangat. Baiklah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Enjang sebagai coach ya, kemudian Bu. Ibu Siti sebagai coach. Luar biasa, sangat semangat sekali nih. Ya. Oke, baiklah Bu Siti, dalam percakapan barusan atau praktek coaching yang kita laksanakan barusan, kira-kira alur tirtanya sudah nampak apa belum Bu Siti? Oh iya Bu, maaf sebelumnya sebelum saya menjawab Bu, dikarenakan ini baterai HP saya mau habis, saya mau ambil dulu casan ya Bu ya, mohon maaf. Sebentar iya, Bu Siti boleh saya tunggu, tapi jangan off cam ya, jangan kemana-mana. Iya. Ya baik Bu, saya sudah siap Bu. Oh iya, baiklah. Ya, dengan pertanyaan saya barusan Bu Siti, bagaimana nih percakapan Koci, sudah nampak belum alur tirtanya? Kalau saya lihat di sini pada skenario yang barusan sudah saya lakukan bersama Koci, itu sudah nampak Bu. Iya, jadi sudah jelas ya tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah nampak ya. Oke, kalau begitu. Nah, kira-kira harapannya bagaimana tuh? Harapan saya ingin dari pelaksanaan coaching ini bisa saya lakukan secara kontinu ya Bu ya, ketika dalam kenyataan kehidupan yang mungkin saya bersinggungan di dunia pendidikan, yang pastinya saya harus mampu menerapkan sistem alur tirta ini Bu. Bagus. Nah, kira-kira ide-ide dari hasil praktek coaching barusan sudah nampak belum ide-idenya? Kalau saya lihat Bu, untuk ide-ide dari Koci sendiri itu sudah nampak jelas Bu ya. Di sana ketika semula Koci itu memiliki masalah, dia itu menganggap bahwa dia merasa belum mampu untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh sekolah.
yaitu untuk pelaksanaan persiapan kegiatan. Tetapi pada akhirnya setelah hasil diskusi melewat coaching ini, coach itu mendapatkan ide bahwa dia dalam melakukan hal tersebut bisa bekerja sama dengan rekan sejawat yang sama-sama ditunjuk sebagai panitia kegiatan tersebut. Artinya dia itu sebagai coach yang tadinya memiliki permasalahan yang menurut dia itu berat karena harus mempersiapkan begitu banyak kegiatan, akhirnya dia sudah mulai menemukan ide sendiri begitu, Bu. Oke. Berarti praktek coaching barusan kita sukses ya. Oke. Panjang, terima kasih. Bu Siti juga terima kasih atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.